ketindihan. Hello everyone, welcome back to our channel Cerita Misteri. Masih bareng gue Bella. Hari ini gue ditemenin sama Chandra lagi. Seperti biasanya kita berdua bakal bahas hal berbau misteri lagi. Tapi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe dulu channel ini dan klik tombol lonceng. Karena subscribe dari kalian itu bikin kita makin semangat loh buat update video-video lagi. Oke guys, jadi kali ini gue sama Bella mau bahas soal ketindihan. Kalian mungkin udah gak asing lagi sama istilah ini ya. Ketindihan itu sesuatu kondisi di mana kita terbangun dari tidur tapi gak bisa gerak, bahkan ngerasa sesak seperti tertindih sesuatu yang berat. Kita mau bahas ini karena ada salah satu penonton di rumah yang berbagi cerita tentang pengalaman ketindihan. Cerita itu dibagikan sama Bunga Salihara. Jadi Bunga ini pernah ngalamin kejadian waktu dia kecil. Jadi dia pernah tidur dan mimpi ketemu sosok hitam. Dalam mimpi itu Bunga main sama anak kecil yang seluruh badannya ini berwarna hitam. Di mimpi Bunga ini kayak gak ada takutnya. Ya biasa main gitu guys, seru aja. Lari-larian, kejar-kejaran. Sampai akhirnya dia kebangun dan ngeliat sosok hitam itu melayang di atas tubuhnya. Kaget dong dia, shock banget pokoknya. Dan saat itu Bunga ngerasa seluruh tubuhnya ini gak bisa digerakin. Bahkan mau teriak aja gak bisa. Pengalaman yang dialami sama Bunga itu mungkin kalian juga pernah ngalamin juga ya. Kejadian yang juga disebut sleep paralysis itu memang selalu dikaitkan sama kejadian mistis. Percayalah, bukan cuma warga plus 62 aja yang selalu menyebut ketindihan itu sebagai gangguan dari makhluk gaib. Beberapa wilayah di Brazil percaya jika saat malam hari ada makhluk bernama pisadeira yang mengintai di atas atap rumah-rumah. Sebagian masyarakat di Brazil percaya kalau sosok pisadeira ini bakal datengin rumah seseorang dan menginjak-injak dada orang yang tidur. Gak cuma di Brazil, di Spanyol, tepatnya di Catalonia, masyarakat percaya dengan adanya pesanta. Pesanta sendiri dipercaya punya wujud anjing dan kucing. Hewan mitologi itulah yang dipercaya masuk ke dalam rumah, lalu duduk di atas tubuh penghuni rumah saat mereka tidur dan menyebabkan tidur seseorang merasa sesak, bahkan ngalamin mimpi buruk. Lain cerita dengan kepercayaan orang Meksiko. Dalam budaya Meksiko ada istilah Se me subió el muerto. Se me subió el muerto sendiri berarti bahwa orang yang sudah meninggal. Saat mengalami ketindihan, sebagian warga Meksiko percaya kalau arwah orang yang sudah meninggal berusaha masuk ke tubuh orang yang sedang tidur, sehingga orang yang ketindihan itu jadi kesulitan bergerak. Kepercayaan orang Meksiko juga hampir sama dengan suku-suku Vietnam dan juga Laos. Mereka percaya kalau arwah atau roh itu suka mengganggu orang yang lagi tidur. Roh tersebut biasa disebut Pi Am atau Madi. Berbeda sama kepercayaan orang Inuit. Menurut mereka, ketindihan adalah suatu gangguan yang disebabkan sama dukun. Jadi orang-orang yang punya kepentingan tertentu bakal datengin dukun dan minta tolong dukun tersebut buat bikin orang lain tidurnya ketindihan. Bahkan didatangi makhluk halus. Proses itu juga disebut uku mangirnik. Fenomena ketindihan sepertinya emang pernah dialami sama semua orang ya. Dan kebanyakan mengaitkan itu sama hal-hal berbau mistis. Tapi kalau istilah medis, ketindihan itu adalah kelumpuhan tidur yang disebabkan sinkronisasi otak dan tubuh yang sempat terganggu saat kita tidur. Hal itu bisa terjadi karena seseorang melewati tahap terjaga dan tertidur. Selama transisi tersebut, kalian mungkin gak bisa gerak atau bicara selama beberapa detik, atau bahkan beberapa menit. Banyak yang percaya kalau ketindihan atau sleep paralysis itu berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian kalau nggak berhasil bangun. Tetapi menurut penelitian, ketindihan itu nggak berbahaya dan cukup normal dialami banyak orang. Ada beberapa hal yang ternyata berpotensi bikin kita ketindihan guys, yaitu 1. Kurang tidur. 2. Pola makan buruk. 3. Stres. 4. Tidur telentang, kurang olahraga, dan kecemasan berlebihan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau ketindihan yang pernah kalian alami itu adalah hasil campur tangan setan guys. Karena nyatanya Rasulullah pernah mengatakan jika mimpi itu dikelompokkan jadi 3. Yang pertama, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mimpi dari pikiran. Dan yang terakhir adalah mimpi yang menyedihkan yang datangnya dari setan.
So, setan aja bisa ngasih mimpi menyedihkan buat manusia. Bukan mustahil kalau mereka juga bisa bikin ketindihan kan? Chandra, nggak usah bikin parno deh. TBL ya? Takut banget loh. Nggak takut. Ngingetin sekali lagi ya guys, kalian nggak perlu takut sama ketindihan. Baik itu gangguan tidur secara medis atau gangguan mistis. Karena banyak cara yang bisa dilakuin buat menghindari ketindihan. Yaitu, selalu tidur di jam yang sama, rutin olahraga, menghindari tidur telentang, buat suasana nyaman di kamar dan melakukan relaksasi. Dan sekarang coba kalian catat tips anti ketindihan ala gue. Yang pertama, kalian bisa berwudu sebelum tidur. Kalau cewek, kalian bisa cuci muka dulu. Berwudu baru dilanjutkan skincare rutin. Yang kedua, kalian bisa mengebas-ngebas kasur menggunakan penebas sapu lidi sambil berdoa. Dan yang ketiga, membaca doa sebelum tidur. Dan yang terakhir, tidur dengan posisi miring ke kanan. Ketindihan emang kondisi yang umum banget terjadi. Semoga tips dari gue dan Chandra bisa bantu kalian buat menghindari gangguan tidur itu ya guys. Meski nggak berbahaya, tapi yang namanya ketindihan emang nggak enak banget rasanya. Tapi jujur nih, gue sampai sekarang selalu pakai kebiasaan ngebas-ngebas kasur sambil berdoa, terus tidur menghadap ke kanan. Sejak saat itu nggak pernah lagi ketindihan. Seriously? Iya, bener. Kalian di rumah yang sering ngalami ketindihan, boleh banget coba cara Chandra ya. Kayaknya sampai di sini dulu bahasan soal ketindihan ya. Semoga informasi yang kita bagiin tadi bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan buat kalian yang punya cerita misteri, bisa banget kirim ke kita ya. Cerita yang menarik bakal kita bacain. Langsung aja email cerita kalian ke kastarisentra@gmail.com. Akhir kata, gue sama Chandra pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.